Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini di hari ke-25 insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian tadabbur Al-Qur'an dalam rangka i'tikaf meraih Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita tidak tahu entah malam ini atau masih ada di sisa malam terakhir Allah menyembunyikan Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan di setiap malam yang kita laksanakan i'tikaf dan tadabbur Al-Qur'an, semoga kiranya mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Baik, kita lanjutkan. Pagi ini kita akan membahas surah Al-Ma'arij. Ya, ini surat Al-Ma'arij. Kemarin baru selesai kita bahas surah Al-Haqqah. Kita baca dulu sama-sama ayatnya. Malam atau pagi ini kita akan bahas ayat 1 sampai ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Lil kafirina laysa lahu dafi'. Minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu. Ta'rujul malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Fasbir sabran jamila.
إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه مجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. Sampai 18 dulu ya. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'. Sa'ala telah bertanya atau telah meminta. Sa'ilun orang yang bertanya atau orang yang meminta. Meminta apa? Bi'azabin waqi'. Tentang azab yang pasti terjadi. Di dalam keterangan Syekh Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa pada kalimat sa'ala ini ada dua pembacaan. Satu dibaca dengan hamzah
berarti sa'ala begitu. Dan satu lagi dibaca tanpa hamzah. Berarti kalau tanpa hamzah dibacanya sala. Gitu. Sala sailun. Sala. Kalau dibaca dengan hamzah, sala bisa artinya meminta atau bertanya. Maka ketika dibacanya sala ada beberapa gambaran tafsiran. Pertama, anna Nadhr bin al-Haris. Nah, ini yang pertama, ayat ini terkait dengan seorang sosok kafir bernama An-Nadhr bin Al-Haris. Ya. Di mana Nadhr bin Al-Haris ini dia berdoa kepada Allah. Berdoa, Pak. Meminta kepada Allah. Yang diabadikan permintaannya ini di surah Al-Anfal ayat ke-32. Bagaimana dia berdoa? Allahumma in kana hadza huwal haqqa min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama' awi'tina bi'azabin alim. Wah. Ya. Luar biasa itu. Sesumbarnya mereka ya. Nadhr bin Haris ini berdoa begini. Allahumma ya Allah, jika memang ini Quran ini adalah kebenaran dari sisimu, kata dia, dan kami nggak mau ngikutin dia, nggak mau mengikuti Muhammad, tidak mau percaya dengan Quran ini, silahkan hujani kami dengan batu dari langit. Astagfirullah. Begitu doanya. Coba lihat di surah Al-Anfal ayat 32 ya, 32. Jadi kata dia, ya Allah, jika memang ini kebenaran dari sisimu, hujani kami dengan batu dari langit atau datangkan pada kami azab yang pedih. Wah. Kira-kira pertanyaannya, terjadi nggak itu? Ketika Nadhr bin Haris ngomong begitu, dalam sejarahnya terjadi nggak hujan batu itu dari langit? Tidak. Nggak ada ceritanya Nadhr kena hujan batu. Ya, kena azab. Tidak ada. Kenapa? Apakah Allah tidak berkuasa untuk itu? Pertanyaannya, Allah berkuasa nggak mendatangkan hujan batu dari langit itu? Sangat berkuasa. Jadi Nadhr bin Haris, tokoh kafir Quraisy itu, sesumbarnya minta didatangkan hujan batu pada kami katanya. Kan berarti orang-orang yang ingkar saat itu, berarti orang-orang Mekah itu. Kalau Allah turuti permintaannya, selesai sejarah mereka seperti umat-umat terdahulu. Ya. Tapi kenapa Allah tidak mengabulkan itu? Nah, kenapa Allah tidak mengabulkan permintaan ini? Nah, ini jawabannya ada di surah Al-Anfal ayat ke-33-nya. Jadi lanjutan dari ayat yang Allah menyatakan doanya dia itu. Jadi ketika Nadhr bin Al-Haris berdoa seperti itu, sesumbar bahwa kalau kami nggak mau percaya dengan Quran, ternyata Quran datang darimu, coba silahkan hujani kami dengan batu dari langit. Dan itu tidak terjadi. Kenapa? Jawabannya ada di ayat ke-33-nya di surah Al-Anfal itu. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka sepanjang atau selama engkau Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka.
sayangnya sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad itu, Allah tidak mau Nabi melihat umatnya kena azab. Ya. Jadi kata Allah, Allah nggak akan mengazab mereka selama engkau masih ada di tengah-tengah mereka Muhammad. Itu fa innaka madumta fihim bi ardi Makkah fahum bi muhmalatin min al-azab alladhi huwal istisal. Sepanjang engkau masih ada di tengah mereka di bumi Mekah itu, mereka akan tetap ditangguhkan dari azab yang bisa menghabiskan mereka. Kenapa? Kalau Imam As-Suyuti memberikan keterangan sebab jika azab itu turun bisa merata. Bukan hanya mereka yang sesumbar itu yang kena, tapi semuanya juga kena. Itu kecuali setelah Nabi dan orang beriman diperintahkan untuk meninggalkan tempat itu seperti kaumnya Nabi Lut. Ya kan? Kaumnya Nabi Lut kan diminta Nabi Lut dengan pengikutnya, yang pengikutnya cuman anaknya itu, suruh pergi sebelum pagi. Tinggalkan dan jangan pernah menoleh ke belakang. Tinggalkan karena Allah sudah menentukan bahwa azab mereka akan turun di pagi hari dan waktu subuh tinggal sebentar lagi. Suruh pergi. Nah, Nabi nggak pernah diperintahkan untuk pergi dari Mekah. Ya. Jadi nggak terjadi, Pak. Walaupun di dunia, nah ya di dunia bahwa Nadhr bin Al-Haris ini menjadi salah satu tokoh Quraisy Mekah yang terbunuh di perang Badar. Jadi terbunuh dia saat perang Badar itu. Nah, lalu yang kedua dalam di ayat ke-33 tadi, alasan kedua apa? Wa makanallahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah juga tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampunan, beristighfar. Tuh. Ya, jadi yang bisa menjadi benteng meredam turunnya azab Allah itu yang pertama adalah keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua istighfar. Berarti Rasulullah hari ini sudah tidak ada. Ya, Rasulullah sudah tidak ada lagi. Berarti tinggal apa itu? Bentengnya yang ada, istighfar. Jika sudah tidak ada lagi yang bangun di pagi hari, memohon ampunan kepada Allah atas dosanya. Jika tidak ada lagi orang tua yang rajin ruku dan sujud. Di sepertiga akhir malam, entahlah seperti apa nasib kita. Padahal kalau kita lihat kemaksiatan itu begitu merajalela. Iya. Kira-kira kemaksiatan sekarang ini makin banyak atau makin sedikit, Pak? Koruptor hampir tiap hari beritanya. Ya. Yang terungkap, ya. Belum lagi yang tidak terungkap. Korupsi lagi. Belum lagi perzinahannya, prostitusi, belum lagi yang judinya, belum lagi yang maboknya. Ya Allah. Ya. Aduh, setiap malam itu luar biasa kemaksiatan. Apa kira-kira kenapa dibiarkan saja? Apa Allah sudah cuek begitu? Sudah tidak peduli? Bukan. Ya. Bukan berarti Allah ridho. Jangan salah. Karena masih ada yang istighfar. Makanya ayo itu
Jangan sampai turun azab ya. Karena kalau sudah turun azab, bukan cuma pelaku maksiat yang akan merasakan itu. Semuanya kena kita, semuanya. Maka berarti pesan dari apa yang dijelaskan barusan itu, pesan buat kita, hati-hati jangan tertipu dengan kasih sayang Allah. Kasih sayang apa? Hilimnya Allah itu tidak segera menghukum hambanya yang melakukan dosa. Satu hari dia nggak puasa, tetap aja sehat badannya, nggak ada pusing sama sekali, nggak, jantungnya tetap berdetak, gitu. Malah rezekinya tetap dikasih, gitu. Ya. Nggak puasa padahal dia Muslim ngakunya, sekali nggak sholat umpama, tetap seger buger badannya, nggak ada berasa tiba-tiba kakinya bengkak, gitu. Nggak ada. Nah ini hilimnya Allah itu begitu. Padahal kalau Allah mau, ya, kalau Allah mau, seperti tantangan kemarin tuh, kalau Muhammad berani-berani gitu mengada-ngada tentang Quran ini, lalu ngaku-ngaku itu dari sisi Allah, ancamannya apa kemarin tuh? Akan diputus tuh urat jantungnya itu kan oleh Allah katanya kan. Artinya kan sangat mudah bagi Allah menghentikan detak jantung seseorang itu. Dibikin sesek aja napasnya 5 menit, nggak bisa apa-apa. Tapi nggak ada tuh yang tidak puasa tiba-tiba kelojotan gitu. Yang nggak sholat tiba-tiba ya sesek napas. Kalau begitu mah taat semua itu kali. Taat semua. Inilah ujiannya. Hati-hati makanya ya. Jangan tertipu dengan hilimnya Allah. Bahkan ketika kita selalu maksiat tetapi urusan dunia bahkan diberikan kelancaran, hati-hati, itu bukan berarti Allah ridho. Ya, bukan berarti Allah ridho. Itu malapetaka. Nauzubillah ya. Oke, nah itu satu ya, tafsiran pertama, jika sa'alahnya itu dibaca dengan hamzah. Jadi terkait dengan doanya si An-Nadhr bin Al-Haris begitu. Kemudian yang kedua, ada keterangan dari Imam Qatadah dan Al-Hasan bahwa lamma ba'asallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa khawwafal musyrikina bil azab, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperingatkan kaum musyrikin Mekah dengan azab. Begitu, aku ini utusan Allah, aku memperingatkan kalian dari azab Allah kalau kalian tidak mau beriman gitu. Nah, ketika Nabi menyampaikan peringatan seperti itu, orang-orang musyrik satu sama lain mereka mengatakan, "Salu Muhammadan liman hadzal azab wa biman yaqa," kata mereka. Jadi ini bukan kepada Allah ditujukannya, tapi satu sama lain antara orang-orang musyrik itu, nah, bertanya dengan nadanya itu mengolok-olok. Ya, apa katanya? Coba tanya si Muhammad tuh, katanya azab tuh buat siapa? Kapan sih terjadinya? Gitu. Itu pertanyaan yang mengolok-olok. Tanya gih Muhammad gitu. Kalau kata orang kita mah gitu. Tanyakan sama pada Muhammad itu, untuk siapa itu azab? Kapan terjadinya? Maka turunlah ayat ini. Itu turunlah ayat ini. Lalu yang ketiga, nah, masih pertafsiran kalau dibacanya salah, ya, meminta atau bertanya. Nah, sebahagian ulama ada yang menafsirkan bahwa
yang meminta itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul meminta kepada Allah agar disegerakan azab kepada orang kafir. Ada sebagian yang begitu. Maka Allah menjelaskan kepada Nabi bahwa azab itu pasti terjadi. Nah, cuma selama kamu masih ada di tengah mereka, Allah nggak akan mengazab mereka gitu. Ya. Nah, jadi ada 3 tafsiran nih ayat ini ya. Tapi jika pembacaannya dibaca salah, nggak pakai hamzah, ya. Jika begitu dibacanya, maka maknanya adalah itu. Salah itu artinya mengalir, Pak. Salah yasilu. Artinya apa? Akan mengalir katanya. Dari lembah jahanam itu azab yang pasti terjadi bagi orang kafir. Nanti berarti itu mah ya di akhirat udah pasti. Ya, jadi ada beberapa tafsiran tentang ayat ini. Nah, yang pasti lihat ayat berikutnya. Bagi siapa azab ini? Yang tadi dipertanyakan oleh si kafir tadi itu. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Bagi orang-orang kafir dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak azab itu. Nah, kalau yang dimaksud azab di akhirat udah pasti, ya, tidak akan ada yang bisa menolak. Bahkan jika Allah berkehendak menurunkan azab di dunia pun, tidak ada yang sanggup menghadapinya, ya. Kalau Allah mau menurunkan azab dalam bentuk bencana, misalnya itu dalam bentuk bencana, siapa yang bisa meredam bencana itu? Allah datangkan angin saja yang kencang. Siapa yang bisa menahan angin itu kira-kira? Pasukan tentara yang banyak itu sanggup nggak? Nggak ada yang sanggup, Pak, ya. Allah kasih tsunami itu. Prajurit mana tuh yang bisa menahan tsunami? Nggak ada yang bisa. Boro-boro, ya. Habis semua, Pak. Ya, jangankan dengan apa? Dengan pasukan malaikat, ya. Allah cukup kirim air aja nggak bisa apa-apa kita. Ya, air itu kan lembut, toh? Ya, dingin itu. Air itu lembut kan, materinya mah. Tapi kalau itu sudah jadi tentara Allah, habis semua. Nggak peduli itu mobil masih nyicil, udah lunas, ya, seret aja semuanya. Nggak peduli itu rumah baru dicat, ya. Oh, udah rendem aja. Kalau Allah menghendaki begitu, ya, makanya jangan sombong jadi manusia itu, ya. Jangan sombong. Dari mana azab yang diancamkan ini? Minallahi dzil ma'arij. Azab yang diancamkan pada orang-orang kafir yang tidak akan ada yang bisa menolaknya. Ini azab yang datang dari Allah dzil ma'arij, yang memiliki atau mempunyai tempat-tempat naik. Ma'arij itu jamak dari ma'raj. Jam'u atau mi'raj, ya. Mi'raj itu yang artinya maqsadun, tempat naik katanya. Ada beberapa tafsiran tentang ma'arij ini. Salah satu diantaranya maknanya dzil ma'arij itu adalah zis samawat, dari Allah pemilik
langit yang 7 lapis itu. Berarti langit disebut dengan ma'arij. Kenapa? Li'annal malaikata ya'rujuna fiha. Karena para malaikat mereka naik di atas langit itu. Itu satu. Yang kedua, Dzil Ma'arij itu ditafsirkan dengan Dzil Fawadili wan Ni'ami. Allah itu adalah Dzil Ma'arij, zat pemilik segala karunia dan nikmat. Gitu katanya ya. Kenapa disebut Ma'arij ini nikmat dan karunia itu? Li'anna li ayadihi wa wujuhi in'amihi maratiba. Sebab untuk menyampaikan nikmat karunia ini kepada hamba-hambanya itu melalui beberapa tingkatan. Jadi ada tingkatan yang berbeda-beda ketika Allah memberikan nikmatnya itu. Kan? Nggak rata semua toh nikmat itu dan karunia itu. Tidak. Nah, makanya disebut ma'arija, beberapa tempat naik. Yang ketiga, bahwa yang dimaksud ma'arij adalah ad-darajat. Allah pemilik derajat. Berarti Allah lah yang memberikan derajat-derajat ini kepada wali-walinya nanti di surga. Ya, wali-walinya. Siapa wali Allah itu? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu wali Allah, ya. Insyaallah itu kita bisa jadi wali Allah, bisa insyaallah. Itu tapi nggak usah ngaku-ngaku, yang penting nggak usah ngaku wali. Kalau udah ngaku wali udah pasti bukan ya, karena hanya Allah yang paham, yang mengerti siapa yang layak disebut wali Allah itu. Dan jangan sampai kita jadi wali setan ya. Jadilah wali Allah, jangan jadi wali setan. Sebab kalau jadi wali setan berarti ya bareng setan nanti kita ya. Siapa wali setan itu? Yang istiqomah, taat pada setan. Oh. Iya. Jadi istiqomah, patuh dan taat pada setan. Walaupun setan sedang dibelenggu juga di bulan Ramadan, tetap aja patuh itu, tetap aja dia nggak puasa itu. Ya, itu wali setan itu. Jadi biar setan yang nggak ada juga, istiqomah banget itu. Ya. Nah, itu wali setan berarti itu. Nah, itu beberapa tafsiran tentang Ma'arij ya. Bahkan ada sebahagian lagi yang menafsirkan, katanya yang dimaksud dengan ma'arij itu adalah ruh ya. Ruh itu berbeda-beda, kekuatan, lemah, kesempurnaan dan juga kekurangannya, macam-macam ruh itu. Sehingga saat ruh itu diangkat terpisah dari jasad, terpisah dari jasad, itu kan macam-macam. Ada yang disambut oleh para malaikat dengan membawa pakaian dari surga, lalu dibawa dan menimbulkan aroma yang wangi, sehingga setiap malaikat itu yang ada di langit bertanya, ini ruhnya siapa? Dan terus ya, bisa naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke atas. Di Iliyin tempatnya. Tapi ada juga ruh ya. Ada juga ruh yang bagaimana? Pada saat diambil oleh malaikat maut, dipakaikan pakaian dari neraka dan menimbulkan aroma yang sangat bau itu. Dan ada yang bahkan sampai tidak
diterima oleh penjaga langit pertama pun. Siapa ini? Itu. Dan dikembalikan lagi ke bumi. Itu ditempatkan di sijin. Nah itu bertingkat-tingkat. Ada yang sampai ke langit pertama, ada yang sampai ke langit kedua, ada yang sampai ke langit ketiga, ada yang sampai ke langit keempat. Jadi 1, 2, 3 terima, begitu keempat nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Nah, salah satunya ya dosa-dosa kita. Ada yang ditolak oleh penjaga langit itu karena ini orang masih seneng gibah, ngomongin orang. Itu ketahuan dosanya. Kata malaikat itu, Allah memerintahkan kami untuk menolak dia karena masih suka gibah ini. Udah, balikin lagi. Waduh. Kita kira-kira bisa lewat sampai langit ke-7 enggak ya? Nanti. Hati-hati. Nah ini makanya ada yang menafsirkan ma'arij itu katanya adalah tingkatan-tingkatan ruh, ya, tingkatan-tingkatan ruh. Jadi bertingkat-tingkat nanti itu macam-macam. Nah, lalu kita lanjut ayat berikutnya, ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Ta'rujul malaikatu, para malaikat, waruh, dan juga ruh, yaitu malaikat Jibril, naik menghadap kepada Tuhannya fi yaumin, pada hari yang ukurannya hari itu adalah 50.000 tahun waktu di bumi. Kapan ini ya? Kira-kira yang ukurannya 50.000 nih. Di sini ada beberapa keterangan tentang ayat ini. Pertama, ketahuilah bahwa kebiasaan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan para malaikat naik atau turun, katanya selalu menyebut ruh itu disebut secara terpisah. Ruh itu adalah gelar bagi malaikat Jibril. Kadang disebut ar-ruh, kadang disebut ar-ruhul amin. Ya. Jadi seperti misalnya di surah An-Naba, Allah di situ menggambarkan yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari ketika ruh, yaitu malaikat Jibril dan para malaikat berdiri bersop-sop. Jadi disebut pertama tuh ruhnya Jibril. Nah, pernyataan di ayat surah An-Naba 38 ini menuntut bahwa ruh malaikat Jibril ini a'zamu minal malaikati qadran, memiliki kedudukan yang lebih agung, lebih besar, ya, lebih besar di sisi Allah. Makanya beliau ini adalah pimpinan para malaikat. Kemudian ada satu rahasia katanya atau hal yang tersembunyi bahwa Allah Ta'ala menyebutkan ketika naiknya para malaikat itu, yang disebut malaikat yang lain dulu, baru yang keduanya ar-ruh. Ya, seperti di ayat ini. Ta'rujul malaikatu warruh, kan? Itu warruh. Dan atau di surat apa lagi yang ada tuh? Di surat Al-Qadar gimana tuh? Tanazzalul malaikatu warruh, ya.
Nah, jadi ketika naik ataupun turun berarti gitu disebut para malaikat dulu, kemudian ruhnya malaikat Jibril. Nah, masalah yang kedua yang ada di ayat ini adalah Allah menyebut naiknya malaikat itu di hari itu yang ukurannya 50.000 tahun. Yahsulul uruj fi misli hadzal yaum. Terjadinya naiknya para malaikat itu pada hari yang ukurannya seperti disebutkan di ayat ini. Ada lagi yang mengatakan bahwa ini terkait dengan turunnya azab. Itu, turunnya azab, yakni takdirannya adalah sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi. Ada orang yang bertanya tentang azab yang pasti terjadi, kapan terjadinya? Pasti terjadi di hari yang ukurannya satu harinya sama dengan 50.000 tahun hari di bumi gitu. Nanti di akhirat berarti. Ya, fadzalikal yaum imma an yakuna fil akhirah au fid dunya. Maka hari yang dimaksud bisa mungkin terjadi di akhirat atau di dunia. Berarti kalau takdirannya di akhirat, fadzalika tul imma an yakuna waqi'an wa imma an yakuna muqaddaran. Jadi ukurannya itu berarti harinya di akhirat itu bisa sampai 50.000 tahun. Ya. Dzalikal uruj yaqau fi yaumin min ayyamil akhirah. Kalau ditafsirkan pada tafsiran yang pertama, maka dihubungkan dengan naiknya para malaikat pada hari itu, maknanya berarti turunnya naiknya para malaikat itu terjadi pada hari di antara hari-hari akhirat yang lama waktunya 50.000 tahun, wa huwa yaumul qiyamah. Bukan 50 tahun, Mbak. 50.000 tahun. Ya Allah. Apakah yang dimaksud kiamah di sini adalah sebuah proses perjalanan panjang di akhirat? Mungkin saja. Dari mulai dibangkitkan dari kubur, lalu dikumpulkan di mahsyar, ya kan? Sampai kemudian ditimbang, dihisab, diberikan catatan amal, terus sampai melintas di atas jembatan yang dibentangkan di atas jahanam. Itu perjalanan 50.000 tahun. Jadi di dunia itu kita cuma sebentar. Ya. Itu belum ke sorga, belum ke neraka berarti kan? Belum ke sorga, belum ke neraka. Kita nunggu sampai 50.000 tahun. Ya Allah. Makanya banyak yang sudah tidak kuat manusia saat di mahsyar itu. Karena waktu di mahsyar itu mereka dijemur dengan terik matahari yang jaraknya kata Nabi hanya 1 mil matahari itu. 1 mil itu berapa? 1,6 kilometer. Kalau sekarang katanya berapa jarak matahari ke bumi? Hah? Berapa jaraknya? Jauh kan? Jauh. Gitu. Ya Allah, apalagi nanti dong. Pantas kalau ada hadis yang menerangkan nanti itu ada orang yang keringatnya sampai semata kaki, ada orang yang keringatnya sampai sebetis, terus bahkan ada yang tenggelam di keringatnya sendiri. Ya kalau mataharinya sedekat itu mau pantas saja. Ya, ya jadi itu Pak. Jadi jangan main-main dengan urusan akhirat itu ya. Walaupun kita belum bisa membuktikan hari ini, itu masalahnya itu. Itu masalahnya itu. Tapi cukup dengan keyakinan sajalah. Kita meyakini itu pasti akan terjadi. Sebab kalau sudah terbukti, kita nggak bisa lagi memperbaiki diri kan? Kapan lagi memperbaikinya kalau sudah di akhirat ternyata terbukti mah? Nah sekarang aja mumpung masih ada di dunia nih kesempatannya. Begitu katanya ya. Jadi yang dimaksud katanya mauqifahum lil hisab hatta yubsala bainan nas khamsuna alfasana min sinnid dunya. Tuh benar. Jadi yang dimaksud itu adalah perjalanan di akhirat
sejak mulai dari hisaban amal sampai dipisahnya manusia, ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Nah itu adalah waktunya 50.000 tahun jika dihitung dengan hari-hari dunia atau tahun-tahun dunia. Wah, 50.000 tahun. Panjang sekali ya. Inilah makanya perjalanan akhirat itu masih panjang. Ya. Jadi perlu bekal yang cukup untuk menuju surga itu. Ya. Kita mau pulang kampung aja bekalnya banyak. Iya. Mau pulang kampung lebaran itu kan bawa bekal itu yang cukup. Mau berapa hari di sana? Serius kita mengumpulkan bekalnya, nyiapin ongkosnya. Ya, kenapa? Ya kalau cuma ngomong doang mau pulang kampung nggak nyiapin apa-apa kan, nggak sampai ke sana. Itu sama seperti orang yang katanya mau masuk surga, tapi tidak mengumpulkan bekalnya, tidak mau menempuh jalannya. Itu. Kalau ditanya mah pengen masuk surga, tapi sholat enggak, puasa enggak, itu sedekah pelit. Nah, mau lewat mana ke surganya? Ya, mau lewat mana itu? Ke surganya mau lewat mana? Ya. Jadi kalau betul memang mau ke surga, tempuh jalannya. Itu. Jadi perlu bekal yang banyak Pak. Ya Allah, perjalanannya 50.000 tahun nanti. 50.000 tahun. Berarti lebih lama daripada usia di dunia kan? Kemudian ada lagi keterangan katanya ketika Allah berfirman di surah Al-Furqan ayat ke-24, ashabul jannati yauma idzin khairum mustaqarra. Para penghuni surga di hari itu mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik, itu yaitu surga. Nah, lalu ada hadis Nabi mengatakan Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Sa'id Al-Khudri, matulu hadzal yaum, berapa lama harinya? Kata Nabi, walladzi nafsi biyadihi innahu la yukhaffafu 'anil mu'mini hatta yakuna 'alaihi akhaffa min salatin maktubah yusalliha fid dunya. Demi Allah, kata Rasulullah, bagi seorang mukmin nanti akan diringankan hari-harinya itu bahkan lebih ringan daripada sholat yang dia kerjakan waktu di dunia. Tuh, walaupun tadi berapa lama? 50.000 tahun. Hari-hari yang berat bagi mereka yang tidak taat. Hari-hari yang berat bagi orang-orang kafir. Tapi bagi orang mukmin akan diringankan oleh Allah. Itu akan diringankan oleh Allah. Bahkan lebih ringan daripada sholatnya. Ya berat kan mengerjakan sholat itu. Kalau bukan dasarnya iman. Kemudian apa lanjutan ayatnya? Berikutnya ini fasbir sabran jamila. Nah, oleh karena azab itu tidak terjadi di dunia, ya oleh karena azab itu tidak terjadi di dunia, walaupun orang kafir seperti Nadhr bin Al-Haris tadi sesumbar seperti itu ya Allah turunkan coba hujan batu dari langit pada kami atau datangkan azab yang pedih, nggak terjadi. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi untuk sabar. Sudahlah Nabi Muhammad, fasbir sabran jamilan, bersabarlah engkau wahai Nabi dengan kesabaran yang baik. Begitu. Udah sabar aja sekarang mah.
biarin aja mereka ngomong apapun juga itu. Sampai sesumbar begitu, udah sabar aja. Kenapa? Ini katanya terkait dengan permintaan tadi itu, li'anna isti'jalan nadhr bil azabi inna makana ala wajhil istihza bi rasulillahi wa takzibi bil wahyi. Sebab permintaan Nadhr bin Al-Haris untuk menyegerakan azab, dia sampaikan itu tujuannya mengolok dan mendustakan Nabi. Maka Allah memerintahkan untuk sabar, ya. Dan tentunya apa yang diungkapkan oleh Nadhr ini mengguncang hati Nabi itu. Waduh, sampai begitu, ya. Itulah Rasul, ya. Para nabi itu tantangan dakwahnya luar biasa. Hari ini mah tantangannya nggak seperti dulu kan, nggak ada. Jadi nabi-nabi itu berat sekali tantangannya. Maka Rasul diperintahkan oleh Allah untuk bersabar, ya, sabar. Dan Rasulullah termasuk nabi yang dicatat oleh Allah salah satu dari nabi yang digelari ulul azmi, yang memiliki keteguhan. Ada berapa itu? Ada 5 kan ya? Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. Wah, Nabi Nuh luar biasa apalagi ya. Nabi Nuh itu masa dakwahnya berapa? 950 tahun. Bukan umurnya, masa dakwahnya. Jadi masa dakwahnya 950 tahun. Umurnya Allah bisa 1000 mungkin. Usianya mah. Jadi masa dakwahnya 950 tahun. Dalam waktu selama itu yang ikut naik di atas kapalnya yang beriman cuma 80 orangan sekitar itu. Kalau kita yang jadi nabinya mah kan stres itu. Ya, wah, mendingan resign aja jadi nabi. Tapi Nabi Nuh mah enggak, sabar banget. Ya, sabar banget menghadapi kaumnya. Tiap kali Nabi Nuh datang mengingatkan mereka, apa yang mereka lakukan? Tutup telinga, tutup wajah kan? Mana ada sekarang dai yang ceramah jamaahnya begitu? Oh, enggak kan? Paling juga jamaahnya dikit, itu yang datang. Biasa itu mah. Itu tantangannya luar biasa, Pak. Apa yang dimaksud dengan sobron jamilan itu? Kok ada jamilannya itu? Bersabarlah dengan sabar yang cantik, sabar yang indah. Gitu ya. Ya, sabar yang baik. Sabar yang baik itu gimana? Sama seperti perintah Allah kepada Nabi Yakub kan? Sobron jamilan. Gimana Pak maksudnya sobron jamilan itu? Sabar yang baik. Berarti ada sabar yang tidak baik. Gimana tuh? Sobron jamilan itu bagaimana? Sabar yang tidak disertai dengan keluhan. Ya. La jaza'a fihi wala syakwa ila ghairillah. Itulah sabar yang indah. Sabar yang baik adalah kesabaran yang tidak disertai keluhan serta tidak mengadu kecuali hanya kepada Allah saja. Gitu. Jadi kalau ada orang berikan musibah, ya, dia sabar. Tapi banyak ngeluh sama orang. Saya mah musibah nggak berhenti, tapi saya mah sabar aja deh. Jadi nyebut sabarnya tuh ngeluh gitu. Sama orang. Nah, berarti sabarnya itu bukan sobron jamilan gitu, ya. Gitu. Jadi hati-hati dong. An yakuna sahibul musibah fil qaumi la yadri bi annahu musabun. Ada lagi yang menelaskan bahwa sabar yang indah itu katanya adalah orang yang diberi musibah dalam satu kaum,
dia tidak tahu kalau dia diberikan musibah. Jadi kalau mengadunya kepada Allah boleh dong, berarti kan tadi kepada selain Allah katanya. Boleh nggak? Ngeluhnya sama Allah boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa, silahkan ya. Tapi nggak usah teriak-teriak. Ya. Iya, kalau mau mengadu kepada Allah nggak usah teriak-teriak. Allah nggak adil, Allah nggak adil, Allah nggak sayang, teriak-teriak begitu, misalnya ya. Nggak usah begitu. Ya, sholat aja, sujud, mengadu kepada Allah. Makan orang yang sedang sholat itu kan kemarin kita bahas tuh waktu kajian Ahad, dia sedang munajat kepada Allah kan, orang yang sedang sholat itu menyampaikan isi hatinya kepada Allah. Jadi kalau mengadu kepada Allah itu tidak perlu bercerita, tidak usah cerita. Kalau mau curhat kepada Allah itu bukan seperti kita curhat kepada manusia. Kalau kepada manusia mah kan kita mau curhat kepada orang tapi diem aja nggak cerita, kan nggak paham orang. Ada apa? Diem aja nggak ngomong aja, kan nggak ngerti ada apa sih. Tapi kalau Allah kita nggak cerita, Allah tahu nggak keadaan kita? Maha tahu ya. Jadi cukup datang saja menghadap, sholat itu kepadanya. Makanya perintahnya itu apa? Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kalian dalam menghadapi segala persoalan hidup di dunia ini dengan sabar dan sholat. Gitu. Jadi kalau mau ngeluh, mau ngadu pada Allah, udah sholat. Bangun aja. Di sepertiga malam terus sholat. Kalau menghadapi persoalan berat itu nggak usah cerita. Udah ruku yang khusyuk, sujud yang khusyuk. Biar merasa bahwa Allah itu begitu dekat. Dan yakinkan di hati bahwa Allah tahu apa yang sedang dia hadapi. Dan yakinlah bahwa Allah sangat berkuasa untuk memberikan jalan keluar. Insya Allah, Allah akan berikan jalan keluarnya. Kan kemarin Mas Yustu disampaikan di antara buah orang yang menjaga sholat itu akan dicintai oleh Allah. Nah, cirinya dicintai itu Allah akan berikan kebutuhan dia tanpa dia harus meminta. Allah Maha tahu kebutuhan kita. Baik, nah itu tentang sobron jamilan, sabar yang baik itu begitu, tanpa mengeluh. Hati-hati ya, jangan suka mengeluhkan urusan dunia kepada sesama manusia. Bab kata Nabi, siapa orang yang pagi-pagi dia mengeluh urusan dunia, berarti dia sedang marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mengadukan urusan dunianya kepada makhluk, berarti dia sedang mengadukan Allah kepada makhluknya. Seakan-akan dia tuh sedang cerita, Allah lagi nggak sayang sama saya nih, itu Allah nggak adil nih sama saya nih. Itu. Padahal saya udah rajin tahajud loh, duha juga tiap hari, masih aja susah hidup saya. Umpama begitu ya. Nah, hati-hati, berarti dia sedang ngadu tuh sama manusia, mengadukan Allah. Jangan dong ya, jangan, udah diam aja lah ya. Nggak perlu pamer kesedihan mah. Lanjut lagi. Ya, seperti kesabarannya Nabi Yakub kan begitu ya. Kesabarannya Nabi Yakub juga begitu, sabar tanpa mengeluh. Ya walaupun beliau sampai menderita gitu, saking sedihnya sampai buta kan waktu kehilangan Nabi Yusuf itu. Tapi nggak pernah ngeluh pada manusia, hanya kepada Allah saja keluhannya, dan ternyata dijawab. Setelah 40 tahun terpisah bisa kumpul lagi dan bisa melihat kembali. 40 tahun Pak kepisah itu Nabi Yakub itu dengan Nabi Yusuf.
Seru ceritanya, mau panjang tapi ada di surat Yusuf itu, silahkan kalau mau baca ya. Kita lanjutkan dulu. Innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu memandang azab itu jauh. Mereka menganggap azab itu jauh. Innahum yarawnahu ba'idan. Ayyarawna al-azabal waqi'a bihim wa ya'taqiduna. Jadi mereka orang-orang kafir itu melihat dan meyakini bahwa azab itu jauh. Jauh itu maksudnya apa? Jauh dari kemungkinan terjadinya. Atau yarawna yaumal qiyamah, atau mereka menganggap hari kiamat itu jauh. Atau mungkin juga mereka menganggap hari yang katanya ukurannya adalah 50.000 tahun itu jauh kemungkinannya. Masa iya gitu. Menganggap mustahil adanya. Ngibul. Masa ada sehari 50.000 tahun? Mana ada sehari 1.000 tahun gitu. Itulah keyakinan dan pandangan siapa? Orang-orang kafir ya, orang-orang kafir. Jadi menganggap jauh, menganggap mustahil keberadaannya. Baik menganggap mustahil turunnya azab, menganggap mustahil hari kiamat, atau menganggap mustahil adanya hari yang ukurannya 50.000 tahun hari dunia. Itu yang dimaksud yarawnahu ba'idan itu. Wa narahu qariba. Walaupun mereka menganggap azab itu jauh, tetapi wa narahu qariban. Sedangkan kami memandang azab itu dekat. Kalau ini ancaman dari Allah untuk orang-orang kafir di akhirat nanti, bahwa azab bagi mereka itu pasti akan terjadi, pasti akan mereka terima dari Allah dan tidak akan ada yang bisa menolaknya, yaitu azab jahanam di akhirat. Begitu, azab jahanam di akhirat, maka itu dekat. Kenapa? Sesuatu yang pasti terjadi di masa yang akan datang itu jaraknya dekat, mau sejauh apapun juga. Ya enggak? Karena pasti akan terjadi. Makanya kata Imam Al-Ghazali, sesuatu yang paling dekat dengan manusia, dengan diri manusia itu adalah kematiannya. Kenapa? Ada nggak orang yang meragukan kalau dirinya akan mati? Tidak ada. Semuanya meyakini kan. Biar orang kafir juga yakin kalau dirinya bakal mati. Tuh. Makanya sesuatu yang diyakini pasti akan terjadi itu adalah sesuatu yang paling dekat. Kenapa? Pasti terjadi. Dan sesuatu yang paling jauh dari seseorang apa? Masa lalu, sesuatu yang sudah kita lewati. Jangankan 1 tahun yang lalu, 1 detik yang sudah kita lewati nggak akan pernah kembali. Maka itu sangat jauh ya. Jadi 24 hari dari Ramadan yang sudah kita lewati ini nggak akan pernah kembali, Pak. Ya, tidak akan pernah kembali. Tapi Idul Fitri yang udah pasti datang berapa hari lagi itu dekat ya, itu. Dan kita nggak tahu tuh 24 hari yang sudah lewat, puasa kita diterima apa enggak, sholat kita diterima atau enggak. Dan kita juga nggak tahu Ramadan tahun depan kita masih ada apa enggak. Padahal Ramadannya sebentar lagi pergi itu. Jadi kalau kemarin belum lama kita menyambut Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Sebentar lagi kita akan mengatakan selamat jalan Ramadan. Selamat jalan. Hanya tinggal beberapa malam lagi, Pak. Ya, Ramadan akan meninggalkan kita semuanya. Sudah bersiap untuk pergi. Ya, dan kita nggak tahu Ramadan yang akan datang kita masih ada atau enggak. Makanya jangan
jangan lemah di akhir ini. Harus makin semangat ibadahnya. Insya Allah masih ada tersisa waktu. Ya, walaupun hanya 1, 2, 3 malam. Masih ada waktu untuk kita ruku dan sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada waktu untuk kita sholat. Masih ada waktu untuk kita berdoa kepada Allah, meminta. Masih ada waktu untuk kita menangis, mengingat dosa-dosa kita. Yang boleh jadi mungkin kalau itu kita lakukan, itu akan merubah jalan hidup kita ke depan. Ya, akan menghilangkan segala kepedihan hidup kita sebelumnya dan akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka jangan disia-siakan. Jangan semangat di awal tetapi di akhirnya males-malesan. Karena itu. Jangan kalah dengan kuda pacu, Pak. Kalau kuda pacu itu kuda yang dalam perlombaan itu, ketika dia melihat garis finish sudah dekat, maka kuda itu akan mengerahkan sekuat tenaganya agar semakin cepat dia berlari itu. Jangan kalah cerdas dong dengan kuda, ya. Itu. Jadi ujung ini harus semakin semangat gitu. Makanya kalau salafus salih dulu, orang-orang salaf dulu, ketika Ramadan ini makin berkurang 1 hari, 2 hari, bukan makin malas tapi makin semangat. Itu. Makanya Nabi di 10 hari terakhir semakin semangat ibadahnya. Sebab kalau orang yang semangatnya cuma di awal, di akhirnya itu lemah, itu seperti orang yang menanam tanaman. Dia tanam tuh mulai dari menanam bijinya, lalu dia sirami, lama-lama tumbuh, udah tumbuh dia rawat, dihilangkan hama-hamanya, disemprot, dirawat dengan baik sampai berbuah. Tinggal waktunya panen, dia malah istirahat, meninggalkan tanamannya. Itu kalau orang yang cuma semangat di awal. Dan kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu diperhitungkan berdasarkan penutupnya, akhirnya. Itu yang menentukan, Pak. Itu makanya kalau di awal kita belum bisa maksimal, ayo di akhir-akhir yang tinggal hanya beberapa malam lagi ini, jangan sampai kita kehilangan semangat. Ya, harus makin semangat lagi. Ya, puasanya mah nggak usah ditambah karena nggak bisa nambah, tetap sampai maghrib. Gitu. Yang bisa ditambah apa dong? Sholat sunnahnya, baca Qurannya. Ayo, yang belum khatam, ayo kejar itu. Ya. Itu maksimalkan betul di akhir ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat kemuliaan Lailatul Qadar dan dosa-dosa kita di awal dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kami menganggap azab itu dekat walaupun jauh nanti di akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu pasti akan datang. Manusia ragu ataupun yakin tentang adanya akhirat, adanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu sudah pasti akan datang. Ya, sudah pasti akan datang. Makanya dekat. Gitu. Yauma takunus sama'u kal muhl. Kapan sih datangnya tuh azab yang dijanjikan itu? Memangnya kapan? Pada hari ketika matahari keadaannya seperti leburan perak. Aduh, meleleh dong berarti ya. Ya Allah. Wallahu alam hakikatnya, Pak, seperti apa ya? Yaqa'u bihim al-azabu yauma kaza. Jadi azab itu akan terjadi menimpa orang-orang kafir ketika langit itu dalam ayat lain mah terbelah. Nah, bahkan di sini mah meleleh
gitu, seperti lelehan tembaga atau perak katanya ya. Kalau makanya di ayat sebelumnya, di surat yang sebelumnya ya, yang malaikat itu pada mereka berdiri di setiap penjuru langit kan, ya karena langitnya terbelah dan menjadi lembek, meleleh nanti langit itu. Kalau sekarang kokoh, begitu nanti akan menjadi lembek dan malaikat akan turun, dan akhirnya mereka juga mati semua kan, keterangannya begitu kemarin itu. Nah, hakikatnya kejadiannya seperti apa ini wallahu alam ya, kita nggak tahu lah. Tapi yang pasti Al-Quran mengatakan seperti ini. Katanya seperti apa ini tadi, leburan perak ya, seperti leburan perak. Kal muhal itu kal fiddah idza udzibat, seperti perak ketika perak itu dilebur, katanya dilebur jadi cairan kan, seperti itu tuh katanya nanti langit itu. Wa takunul jibalu kal ihn, dan gunung-gunung seperti bulu yang berterbangan, sama seperti itu surat Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah mal Qari'ah. Apa lanjutannya? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Sama. Jadi pada hari ketika gunung-gunung itu seperti bulu yang berterbangan. Waduh. Ya sekarang boro-boro kan gunung itu malah dipanjat, dinaikin ya, kokoh itu. Jadi makanya gunung itu nanti di hari kiamat bukan meletus, tapi dicopot dari akarnya, itu berarti dari bumi ini. Dan bukan satu gunung, semua ya, semua. Karena Pak katanya gunung itu yang ada di bumi ini semua itu berhubungan satu sama lainnya, ada uratnya itu. Dan gunung yang paling gede katanya itu ada namanya Gunung Qaf. Nah, wallahu alam di mana itu ya. Nah, jadi ketika itu nanti dicabut oleh Allah, maka gunung-gunung yang lainnya semuanya akan terangkat seperti bulu yang dihambur-hamburkan, yang kalau di surat Al-Haqqah sebelumnya diangkat dengan bumi kan, menjadi satu. Jadi gunungnya itu diangkat lalu dibenturkan menjadi debu yang berhamburan. Dan nanti setelah itu kamu tidak akan melihat lagi di bumi ini ada dataran rendah dan dataran tinggi. Rata semua. Itu rata semua. Berarti buminya tetap ada kan? Buminya tetap ada kan? Itu yang seperti bulu itu apa? Gunungnya. Jadi buminya tetap ada itu. Jadi kalau hari ini kalau kita lihat itu di peta atau di globo itu, wilayah dataran itu lebih sedikit apa lebih banyak? Lebih luas lautan apa lebih luas daratan? Lautan ya? Iya. Wallahu alam nanti itu. Karena dalam gambaran hadis nanti itu sejauh mata memandang itu adalah dataran semuanya. Kenapa? Ya kan mau mengumpulkan manusia semuanya Pak. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti. Ya nggak cukup kalau cuma sekarang seperti sekarang ukurannya. Gitu. Sekarang aja udah penuh sesakan. Itu udah dikurangin untuk sebagian pada meninggal kan. Kalau nggak pada meninggal mau apa lagi itu. Nah, makanya perlu dataran yang luas tuh. Makanya gunungnya diangkat lalu diratakan berarti gitu. Wallahu alam lah kejadiannya seperti apa. Nggak perlu ingin tahu ya.
Cukup diyakini bahwa itu akan terjadi. Dan ini kan tadi memastikan terjadinya azab. Berarti apa yang akan terjadi ini, yang akan mereka saksikan oleh orang-orang kafir, inilah bentuk azab buat mereka. Itu makanya yang akan menyaksikan kejadian kiamat itu adalah orang-orang kafir. Itu orang beriman nggak akan pernah, Pak. Ya, tidak akan menyaksikan itu karena sudah dimatikan lebih dulu. Wala yas'alu hamimun hamima, dan tidak ada seorang teman akrab pun yang menanyakan temannya. Itu tidak ada yang bersaling bertanya, berarti seorang teman kepada teman lainnya. La yas'alu hamimun hamima, ay la yas'alu qaribun qaribahu an sya'nihi fi dzalikal yaum. Tidak ada seorang kerabat yang akan bertanya kepada kerabatnya tentang keadaannya di hari itu, di hari kiamat. Lima nazala bihim min syiddatil ahwal, sebab rasa takut yang luar biasa mereka rasakan di hari itu. Ketemu kerabat itu bukan nggak kenal, tapi nggak mau bertanya. Kenapa? Takut dia akan menuntut saya di hadapan Allah, gitu. Likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nun yugni. Di ayat lain makan begitu. Pada hari itu setiap orang dia memiliki keruwetan dan masalah yang cukup bagi dirinya sehingga tidak memikirkan yang lain. Itu la yas'alu hamimun an hamimin. Tidak ada seorang teman yang mau bertanya tentang temannya li syuglihi anhu, sebab dia sudah terlalu sibuk memikirkan dirinya, tidak lagi menghiraukan siapapun. Aduh, gimana nasib saya? Udah gitu aja. Nah, inilah hari kiamat ya. Jadi bal kullu insanin yas'alu an nafsihi wa an amalih. Setiap orang akan bertanya tentang dirinya serta tentang amalnya. Aduh, bagaimana nasib saya? Bagaimana nasib saya nih, gitu? Bagaimana nasib saya? Dan setiap orang hanya akan merasakan sesuai dengan amal yang diperbuatnya. Apakah mereka tidak melihat kerabat itu sehingga tidak bertanya? Itu tidak. Yubassarunahum. Apa yubassarunahum itu? Mereka saling memandang, saling melihat, tahu itu kerabat saya itu. Tapi nggak mau nanya. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yauma izin bibanihi. Orang yang berdosa di hari itu, dia ingin sekali sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab Allah di hari itu dengan anak-anaknya. Begitu yang ada malah ya. Dia ingin menebus dari siksa Allah itu dengan anak-anaknya. Aduh. Jadi dalilun ala mana ini maknanya? Yubassarunahum la yukallimu ba'duhum ba'dha li istighali kulli ahadin minhum binafsi. Jadi saling sibuk semuanya. Lau yaftadi bin azabi yauma izin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi. Coba kita lanjutkan dulu ayatnya nih. Dengan siapa mereka ingin menebus azab itu? Pertama dengan anak-anaknya, lalu wa sahibatihi wa akhi, dengan istri dan saudara perempuannya. Itu yang disebut itu. Dengan istri dan saudara perempuannya, wa fasilatihi allati tuwi, serta dengan keluarganya yang melindungi dia. Bahkan bukan cuma itu, kalau bisa mah waman fil ardi jami'an summa yunji, dengan semua penduduk bumi ini
lalu mengharap tebusan itu dapat menyelamatkannya. Kalau bisa begitu, akan menebus siksa Allah itu dengan anak-anaknya, dengan keluarganya, dengan semua penghuni bumi ini, dan tebusan itu bisa diterima. Sama dengan pernyataan, seandainya orang-orang yang mendapat siksa itu mereka memiliki emas sepenuh bumi ini, lalu mereka gunakan untuk menebus dirinya dari azab Allah, maka Allah tidak akan menerima itu. Itu tuh sama dengan pernyataan itu kira-kira itu ya. Siapa yang punya emas sepenuh bumi? Boro-boro, nggak ada. Kalaupun ada tuh yang punya emas sepenuh bumi ini mau digunakan untuk menebus, nggak ada. Berarti tidak ada yang namanya dosa itu bisa ditebus dengan harta, ya nggak ada, Pak. Tidak bisa. Enak banget kalau dosa bisa dibayar mah. Itu. Sekali sholat bayarnya 100.000. Oh, enakan orang kaya begitu mah. Ya, itu udah tinggal bayar aja udah. Sehari nggak puasa, tebusannya 200.000. Yang banyak duit tuh mendingan bayar. Iya. Itu sama seperti yang terjadi di awal-awal puasa kan. Di awal-awal periode puasa itu yang merasa berat mengerjakan puasa itu boleh bayar fidyah. Dulu begitu, ya. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin itu dulu begitu, Pak. Cuma udah nggak berlaku lagi sekarang mah. Keenakan orang yang kaya mah. Cuman bayar fidyah berapa, ya? 1/4 dari ukuran zakat, cuman paling sleter. Tidak bisa, Pak. Nggak bisa ditebus ya dosa itu. Nggak bisa ditebus dengan apapun. Tebusannya apa? Ya harus tobat. Kalau tebusannya ya siksa kalau nggak tobat mah. Lalu kalla innaha lazo, sekali-kali tidak dapat demikian. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, nazza'atan lisyawa, yang mengelupas kulit kepala. Allahu Akbar. Tad'u man adbara wa tawalla, yang neraka itu memanggil-manggil orang yang membelakang dan berpaling dari Al-Quran, wa jama'a fa'au'a, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Boro-boro ada perhatian dengan urusan ibadah, urusan agama mah. Sibuk aja tuh ngumpulin uang, ngumpulin harta gitu. Nauzubillah. Jadi sifat neraka itu apa tadi? Nazza'atan lisyawa, ya. Apa tuh? Mengelupas kulit kepala. Jadi kalau dimasukkan ke dalamnya seperti itu. Nauzubillah. Bahkan neraka itu tad'u man adbara wa tawalla, memanggil-manggil orang yang membelakangi kebenaran di dunia dan berpaling dari Al-Quran. Itu yang katanya ditafsirkannya itu adalah kira-kira nanti neraka itu akan berkata, ya musyrik, ya munafik gitu. Atau bahkan menyebut namanya, berarti kan, Abu Jahal sini, Abu Lahab kemari. Ngeri ya, jangan sampai nama kita dipanggil ya. Itu sama neraka ini, fulan mari. Aduh, nauzubillah. Dikatakan pula bahwa yang dimaksud katanya bukan neraka, tetapi khazanatu jahannam. Siapa khazanatu jahannam itu? Para penjaga neraka. Mereka akan memanggil orang-orang kafir dan orang munafik, ya. Akan memanggil orang-orang kafir dan munafik itu. Bahkan kalau di surat Qaf, nerakanya kan yang ngomong itu bicara. Ketika Allah terus memasukkan manusia ke dalamnya itu, nerakanya bicara, hal min mazid, masih ada tambahan lagi ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Nerakanya bicara seperti itu. Jadi apa kira-kira nih?
Kesimpulan dari 18 ayat surat apa ini? Surat Al-Ma'arij ini. Nah, pertama, haram meminta azab sebab azab Allah tidak kuat menanggungnya. Akan tetapi yang hendaknya diminta adalah rahmat dan afiyahnya. Ya, jangan songong itu minta azab seperti Nadhr bin Haris tadi ya. Nggak akan kuat kita. Kedua, wajib bersabar dalam berbuat taat, dalam menghadapi ujian, jangan marah dan berkeluh kesah. Nggak ada gunanya, keluh kesah juga. Apakah berkeluh kesah akan mengurangi musibah itu? Tidak. Ya. Lalu berikutnya, yang ketiga, menetapkan akidah akan adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Yang keempat, menunjukkan besarnya ketakutan dan sulitnya situasi saat hisaban amal di hari kiamat. Itu. Tidak usah hari kiamat lah. Kalau sudah panik makan di dunia juga orang udah nggak ingat apa-apa ya. Iya. Ketika terjadi bencana gitu, udah panik mah. Itu. Yang pokoknya yang penting bisa lari aja itu. Dia nggak sadar kalau sarungnya diangkat tinggi-tinggi juga itu. Umpama begitu. Itu mau ngambil anak bisa ngambil bantal dia nggak sadar. Itu di dunia baru, di dunia, apalagi di akhirat. Nah, yang kelima, mengungkapkan aib orang-orang yang berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, serta orang yang mengumpulkan harta dan mereka sibuk dengannya hingga merampas iman mereka. Pada akhirnya mereka menjadi ragu terhadap Allah, terhadap Al-Quran, serta perjumpaan dengannya. Jadi orang yang sudah pikirannya hanya diisi dengan urusan dunia, itu nggak pernah berpikir tentang akhirat, itu pada akhirnya akan meragukan hal macam itu. Apalagi mereka merasa dengan uangnya yang banyak itu bisa melakukan apa saja. Nah, udah nggak akan tertarik ngebahas akhirat itu, membahas kematian, membahas hari kebangkitan lah. Nggak tertarik. Oh, saya nggak sholat, duit saya banyak kok. Itu mungkin ngomongnya ya. Hati-hati makanya ya, hati-hati. Makanya perkuat dulu iman Pak sebelum jadi orang kaya itu. Kalau kaya duluan imannya masih lembek, masih lemah, ya bisa begitu nanti itu. Ya. Jadi kalau mau jadi orang kaya itu perkuat dulu imannya ya. Perkuat dulu imannya. Sehingga ketika jadi orang kaya yang pemurah gitu ya. Karena dia sadar uangnya nggak akan berguna apa-apa kalau tidak digunakan, dimanfaatkan. Mau ditumpuk sebanyak-banyak juga ditinggalkan, nggak bakal dibawa. Apa ada, masih ada nggak? Cuman ada 5 ya berarti. Hilang malah. Jadi cuma 5. Nah besok, nah ini penting nih, ayat lanjutannya itu Allah akan membahas tentang watak manusia. Bawaan asal manusia itu suka ngeluh. Nah, tapi ada yang dikecualikan. Ya, ada yang dikecualikan. Siapa mereka? Yang memiliki setidaknya 8 karakter. Siapa saja? Besok pagi insya Allah akan kita bahas ya. Akan selamat tuh dari haluan ya. Halu orangnya itu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.